صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita menjadi orang yang diberi hidayah, terkhusus ketika kita ingin mengenal dirinya, diri yang maha sempurna, diri yang maha indah. Kalau pemirsa mengikuti kajian kita tentang akidah, kita sempat membagi sifat-sifat Allah menjadi dua bagian. Ada sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Sifat thubutiyah adalah sifat-sifat yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ini mengandung kesempurnaan. Ada namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang ditiadakan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat ini mengandung sisi kekurangan dan aib. Ada beberapa sifat yang harus kita tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berilmu, zat yang maha sempurna, zat yang tidak memiliki batasan, maka sifat yang pertama yang harus kita nafikan dari Allah, tiadakan dari Allah, adalah jismiyah. Allah itu tidak berjisim. Jadi kalau kita memang memahami tentang diri Allah dengan benar, sesuai dengan kemampuan kita, maka mustahil kita akan menisbahkan sifat materi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita katakan bahwa yang namanya jismiyah, berjisim, itu pasti terbatas. Kita yang memiliki tubuh yang bersifat materi, tubuh ini sangat terbatas. Terkadang kuat, terkadang lemah. Tubuh ini memiliki kekurangan yang sangat banyak. Kita itu kalau tidak makan, kita lemas. Kenapa? Karena tubuh ini memerlukan makanan. Tubuh ini kalau kurang cairan, maka tubuh ini akan rusak. Kenapa? Karena tubuh ini adalah tubuh yang dipenuhi dengan kekurangan. Artinya apapun yang memiliki sifat jasmani dan materi, pasti di situ dipenuhi dengan kekurangan. Kalau seandainya konsekuensi daripada jismiyah, materi adalah kekurangan dan aib, maka hal ini tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anggapan yang mengatakan bahwa Allah itu berjisim adalah anggapan yang salah. Ketika seseorang menganggap bahwa Allah berjisim, artinya ia telah membatasi diri Allah Subhanahu wa taala. Ia telah membatasi kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa katakan kepada dirinya, ketika Anda mengatakan Allah itu berjisim, berarti Allah itu berada di satu tempat. Ketika Allah berada di satu tempat, Allah memiliki telinga seperti kita, apakah ia akan mendengar ketika kamu bermunajat? Apakah ia akan bisa mengetahui seluruh makhluk di satu waktu? Kenapa? Karena yang namanya materi terbatas. Materi itu semakin digunakan semakin lemah. Makanya tidak ada itu satu materi yang ketika digunakan akan semakin kuat, tidak ada.
materi tersebut pasti akan lemah. Makanya kalau kita berolahraga, kita akan capek. Kalau kita banyak beraktivitas, kita akan capek. Karena emang kelelahan, capek adalah merupakan suatu kelaziman, konsekuensi daripada sifat materi. Suatu sifat yang terbatas, suatu sifat yang serba kekurangan. Jadi karena jismiyah tidak bisa kita sandarkan kepada Allah, makanya ulama teolog mengatakan bahwa Allah itu tidaklah berjisim. Allah itu non materi. Ini adalah sifat yang pertama, yaitu jismiyah, yang harus kita nafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang kedua, kalau kita menuju kepada diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa lepas daripada arah dan tempat. Setiap kita menghadap kepada sesuatu, pasti kita berada di satu arah. Ketika kita berdiri, pasti kita menghadap kepada satu arah. Kemudian kita juga tidak bisa lepas daripada tempat. Kalau kita tidak bertempat, maka kita tidak akan ada. Karena apa? Karena kita adalah berjisim. Jadi salah satu sifat jismiyah, sesuatu yang berjisim, adalah bertempat. Perhatikan pemirsa, ketika sesuatu bertempat artinya sesuatu ini butuh dengan tempatnya. Ketika sesuatu itu berada di satu arah, dia diliputi oleh sesuatu yang lain. Lah, orang yang diliputi oleh sesuatu yang lain, apakah ia sempurna? Tidak. Dia terbatas. Ketika kelaziman dan konsekuensi daripada sesuatu memiliki arah, memiliki tempat adalah keterbatasan, maka sifat ini tidak bisa kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadap kiblat, bukan berarti kita yang menghadap Allah, bukan. Karena hal ini akan bisa ditafsirkan bahwa Allah itu berada di kiblat, berada di Mekah, berada di atas Ka'bah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengarah kepada kiblat, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengatur ibadah manusia supaya teratur. Jangan sampai ada sebagian muslim yang sholatnya menghadap satu arah, yang lain menghadap arah yang lain. Jadi kacau. Makanya orang yang muslim itu seharusnya orang yang teratur, orang yang disiplin. Apakah pernah ada seorang muslim yang sholat dengan sengaja menghadap kepada selain kiblat? Gak ada. Menghadap kepada selain Ka'bah? Gak ada. Semuanya memiliki satu kewajiban ketika sholat. Mereka harus menghadap kepada kiblat, menghadap kepada Ka'bah. Ini merupakan satu ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehlah kita memiliki budaya yang berbeda-beda. Bolehlah ayah kita beda. Bolehlah warna kulit kita beda. Tapi ingat, kita memiliki satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipersatukan oleh Allah. Kita diingatkan oleh Allah bahwa kalian memiliki satu tujuan, yaitu aku. Sehingga kalau kita menunaikan sholat dan kita tidak memahami arti daripada sholat, maka kita merupakan orang-orang yang merugi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat Al-Quran dengan tegas mengatakan, orang yang sholat itu pasti akan tercegah daripada kemungkaran. Karena apa? Karena setiap gerakan sholat memiliki filosofis yang sangat baik, yang sangat berharga, yang bisa membentengi seorang hamba untuk melakukan perbuatan yang mungkar. Baiklah, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita
Di kesempatan yang lain kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.